Hai, kembali lagi bersama saya, Ida Yugita Alit Srinadi, dengan NIM D1A020228. Kali ini kita akan membahas tentang apa sejatinya Indonesia, menganut asas pemisahan atau pembagian ketika setelah melaksanakan amandemen. Kemudian, apa indikator penyebab Indonesia menganut asas pemisahan atau pembagian setelah amandemen? Dan kita langsung saja, ini dia penjelasannya. Sebelum kita memasuki asas pemisahan atau asas pembagian, kita akan mencari tahu apa arti amandemen. Jadi, amandemen berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari to amend, atau juga sering dikenal dengan to make a better. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah suatu hal yang dilakukan untuk melakukan perubahan atau penambahan terhadap suatu peraturan, yaitu dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar. Tujuan dilakukannya amandemen ini adalah untuk menyempurnakan beberapa ketentuan aturan yang mendasar dalam tatanan negara Indonesia, sehingga dengan dilakukannya amandemen tersebut diharapkan nantinya bisa mencapai tujuan nasional dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan juga bisa melindungi hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan peradaban. Sedangkan yang menjadi alasan terjadinya amandemen adalah karena adanya kekuasaan yang terlalu dominan yang ada di tangan eksekutif dan legislatif, terlalu sedikitnya peraturan mengenai HAM, serta juga dinilai mulai lemahnya sistem ketatanegaraan Indonesia melalui check and balance-nya. Nah, sekarang kita akan membahas Undang-Undang 1945 yang sebelum amandemen. Apakah menganut asas pemisah atau asas pembagian? Langsung saja, ini penjelasannya. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang 1945 menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, dapat digunakan kriteria yang dibuat oleh Ifor Jennings. Jennings mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari sudut material dan juga formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti material berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebaliknya, apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, maka disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Kemudian menurut Jamil Asidikiki berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan dapat bersifat horizontal dan vertikal. Dalam arti horizontal berarti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang derajat dan saling mengimbangi check and balance. Sedangkan pemisahan kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan sebagai vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Jadi kesimpulannya bahwa UUD 1945 sebelum amandemen tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau trias politika sebagaimana diajarkan oleh Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan karena 1. UUD 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ atau badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. Kedua, UUD 1945 tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh 3 organ atau badan saja. 3. UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh MPR pada pasal 1 ayat 2 kepada lembaga negara lainnya. Demikian juga Jim Lee yang menyatakan bahwa selama ini sebelum amandemen, UUD 1945 menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya. Dalam perspektif pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal ini, prinsip kesederajatan dan perimbangan kekuasaan itu tidaklah bersifat primer. Karena itu, dalam UUD 1945 yang asli, sebelum amandemen, tidak diatur pemisahan kekuasaan yang tegas dan fungsi legislatif dan eksekutif.
Dalam sistem yang lama, fungsi utama DPR lebih merupakan lembaga pengawasan daripada lembaga 11 legislatif dalam arti yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen. Selanjutnya UUD 1945 pasca amandemen atau setelah amandemen. Ajaran pemisahan kekuasaan telah memperlihatkan corak yang beragam di berbagai negara. Kenyataan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berbeda telah mengembangkan doktrin ini dengan cara yang berbeda, tergantung pada praktik politik, kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum yang dianut suatu negara. Bahkan Marshall menyatakan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ungkapan pemisahan kekuasaan merupakan hal yang sangat membingungkan di dalam kosakata pemikiran politik dan konstitusional. Ungkapan pemisahan kekuasaan tersebut telah digunakan dengan berbagai implikasi oleh sejarawan dan ilmuwan politik. Sehingga setelah amandemen, asas yang dipegang adalah asas pemisahan kekuasaan. Indikator penyebabnya adalah terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Dengan pengertian ini adalah check and balance, yang menyatakan bahwa masing-masing cabang pemerintahan membagi tindakan-tindakannya. Ini berarti kekuasaan dan fungsi dari masing-masing cabang adalah terpisah dan dijalankan oleh orang yang berbeda. Tidak ada agen tunggal yang dapat menjalankan otoritas yang penuh karena masing-masing bergantung satu sama lain. Kekuasaan yang terbagi semacam inilah yang mencegah terjadinya absolutisme, atau sebagaimana dalam kekuasaan monarki atau diktator ketika semua cabang terpusat pada otoritas tunggal, atau mencegah korupsi kekuasaan yang timbul karena kemungkinan kekuasaan tanpa kepengawasan. Dan setelah amandemen UUD 1945, UUD memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu kepada Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa.